Bahan makanan apa saja yang biasa dipakai untuk rujak? Di kampung kami umumnya ada lontong, mentimun, tahu goreng, tempe goreng, tauge, sayuran berwarna hijau, dan bumbunya tentu saja bumbu dasarnya adalah kacang tanah yang disangrai lalu ditumbuk ditambah petis, asam jawa, gula, garam, terasi, dan air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senin 12 Juni 2023 pukul 9 lebih 10 menit. Alhamdulillah baru selesai ujian pelajaran pertama. Sekarang jam istirahat sampai nanti pukul 9.30. Saatnya saya menikmati sarapan. Ya, apa kabar? Dulur-dulur semua, apakah semuanya sehat dan bahagia? Ya, doa saya memang itu. Semoga kita semua selalu sehat dan bahagia. Sambil saya mengucurkan bumbu rujak ulek. Luar biasa ini. Hari ini menunya bumbu rujak. Hari ini menunya rujak ulek. Namanya rujak ulek pakai bumbu kacang, petis dan seterusnya, cabai, terasi, gula, garam. Itu saja. Tapi kenikmatan yang dihasilkan dari komposisi itu benar-benar luar biasa. Mungkin karena saya terbiasa dengan makanan ini. Di kampung sudah sangat lazim makanan ini, jadi makanan sehari-hari yang difavoritkan. Orang-orang zaman dulu itu malah kurang suka ketika dihidangkan makanan-makanan yang ala-ala kota gitu ya. Memang lidahnya sudah terbiasa dengan rujak, tahu lontong, pecel gitu ya. Termasuk saya, lidah saya tidak bisa dibohongi bahwa makanan-makanan semacam ini sangat merangsang nafsu makan. Lapar jadi lebih lapar ketika sudah mengendus aroma bumbu rujak. Apalagi ada mentimun di sini. Mas Sudi sudah makan. Gak dengar sinar lain. Kurang lengkap kalau tidak dihadirkan kerupuk. Entah kenapa kerupuk selalu menjadi pilihan pertama untuk bisa menikmati makan apapun ya. Walaupun sudah ada tempe, sudah ada tahu, sudah ada lauk macam-macam, kalau belum ada kerupuk rasanya kurang lengkap. Buat saya sih seperti itu. Ya, sambil melanjutkan cerita yang saya sudah mulai pada 2 episode sebelumnya. Sekarang saya mau menjelaskan satu alasan lagi mengapa saya merasa perlu untuk suatu ketika harus resign dari sertifikasi. Resign dari sertifikasi ya, bukan berarti saya resign sepenuhnya dari lembaga ini, nol mengajar, kembali ke rumah, nggak ngapa-ngapain, enggak. Cuma membatasi diri untuk hanya melaksanakan tugas sesuai dengan kemampuan saya, kemampuan fisik yang dalam kondisi tertentu berpengaruh terhadap kemampuan pikir. Jadi itu keterkaitan antara fisik dan daya pikir. Itu yang saya sadari bahwa tidak ada pilihan lain untuk saya harus melepas. Mengapa harus sampai melepas? Nanti pada episode berikutnya saya jelaskan. Satu lagi alasan saya mengapa saya harus memilih rencana ini adalah saya butuh waktu banget untuk saya bisa kembali ya bersentuhan dengan dunia seni. Sejak kecil saya memang udah dekat banget dengan bidang-bidang seni tertentu yang itu juga menjadi pertimbangan ketika saya dulu banget ketika baru masuk ke sini memutuskan untuk saya bergabung di lembaga ini. Karena saat itu saya benar-benar intens belajar, khususnya seni sastra ya.
Saya benar-benar intens belajar, saya benar-benar butuh waktu yang panjang untuk bisa mempelajari seni itu, dan pertimbangan untuk menerima saya bisa bergabung di sini antara lain adalah saya masih punya banyak waktu untuk tetap menyentuh bidang itu di samping saya menjalankan tugas saya mengajar di sini. Tapi seiring berjalannya waktu, karena pertambahan tugas mengajar, otomatis harus ada yang dikorbankan, dan saat itu saya mengorbankan aktivitas ini saya untuk memberi waktu lebih banyak mengajar. Tapi namanya juga sesuatu yang benar-benar sudah dicintai, sesuatu yang sudah benar-benar kayaknya menjadi semacam darah dalam tubuh saya, mengalir dalam tubuh saya, otomatis ketika kegiatan semakin padat saya jadi merasa perlu untuk berpikir ulang apakah saya harus terusnya begitu demi menjalankan tugas saya di sini. Sudah jadi komitmen pula bahwa saya memang siap untuk menjalankan tugas mengajar, dan saya harus adil gitu ya pada diri saya sendiri. Apa yang saya rasakan makin kesini, ya saya memang butuh untuk bisa kembali punya waktu lebih banyak untuk menyentuh bidang itu. Jadi pilihan untuk mengurangi aktivitas saya di sini tujuannya agar saya bisa lebih leluasa, ya belajar lebih leluasa untuk mengembangkan diri. Saya tidak akan terlalu percaya diri untuk menyatakan bahwa saya berkarya dan lain-lain, tidak. Saya butuh waktu lebih banyak untuk belajar. Saya butuh waktu lebih banyak belajar lewat membaca, karena buku-buku saya yang hampir setiap bulan saya beli pun ternyata juga masih banyak yang belum saya sentuh. Dan ketika melihat itu, saya merasa, aduh, kapan ya waktu-waktu luang di luar kegiatan mengajar memang ada, tapi sepulang sekolah saya selalu merasa sudah terlalu lelah. Yang diinginkan hanya tidur, rebahan, nyantai gitu ya. Padahal dulu-dulu selalu waktu luang itu bisa saya gunakan untuk membaca, untuk menulis dan lain-lain. Ya karena alasan pertama dulu bahwa makin kesini seiring bertambahnya usia, ternyata kemampuan fisik saya, kemampuan berpikir saya menurun. Otomatis apa yang saya lakukan pada masa lalu begitu lancar, gak ada capeknya, ternyata juga makin berkurang. Tapi kebutuhan untuk tetap dekat dengan bidang yang saya cintai itu tidak bisa dielakkan, tidak bisa diingkari. Makanya saya harus berpikir ulang untuk bagaimana agar ada keseimbangan. Saya tetap menjalankan tugas di sini semampu saya sesuai dengan kondisi fisik saya, tapi saya juga punya waktu, punya kesempatan untuk tetap bersentuhan dengan bidang-bidang yang saya cintai, bidang-bidang lain yang saya cintai. Saya cinta di sini mengajar, tapi saya juga mencintai bidang-bidang lain yang ada dalam diri saya yang ya menuntut untuk terpenuhi juga. Jadi semacam kebutuhan. Namanya kebutuhan kan sesuatu yang ketika ditinggalkan akan berdampak. Ya itu sih alasan apa saya memilih untuk ya sudah, saya harus adil. Bagaimana saya tetap bisa mengabdi di sini, tapi saya juga tetap punya kesempatan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan lainnya yang benar-benar menuntut untuk adanya waktu luang. Gitu saja. Nah cukup, ini sudah mau pukul 9.30, saya harus buru-buru. Dalam 5 menit saya harus menghabiskan makanan ini, kemudian segera melanjutkan tugas berikutnya, masih harus mengawasi ujian untuk jam kedua. Ya, sekilas apa yang saya ceritakan ini adalah bagian dari apa yang sudah saya ceritakan sebelumnya, jadi satu rangkaian. Satu episode lagi nanti sebagai penutup, mengapa taruhannya harus saya melepaskan sertifikasi, ya nanti ada cerita lebih lengkapnya. Terima kasih, ketemu lagi dalam waktu. Semoga kita semua selalu sehat dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.